Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Ai Rohmatika, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Pringsewu. Saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun. 2. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu perubahan budi pekerti. 4. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu berpusat pada murid. Pertama, dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Agar murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan, maka sistem Among yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara perlu dilakukan dalam proses pendidikan. Sistem Among merupakan metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran, yaitu yang pertama, ingarso sung tulodo, di depan memberi teladan. Guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Yang kedua, ingmadio mangun karso, di tengah membangun kehendak. Guru diharapkan mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berpelaan sebagai narasumber dan penuntun. Yang ketiga, tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Guru tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Dalam melaksanakan proses pembelajaran atau pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan. Kodrat keadaan itu dibagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu berkaitan dengan konteks lokal sosial budaya murid. Di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah ataupun Indonesia Timur. Kodrat zaman yaitu berkaitan dengan zaman atau perkembangan. Zaman bersifat dinamis. Zaman dahulu tentu berbeda dengan zaman sekarang. Pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Relevansi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang ketiga yaitu perubahan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, rasa, afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Yang keempat, berpusat pada murid. Relevansi pendidikan menurut filosofis Ki Hajar Dewantara yaitu berpusat pada peserta didik atau berorientasi pada anak. Keharusan untuk memandang anak dengan hormat. Semua yang kita lakukan harus berorientasi penuh kepada murid.
Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1 yang pertama, saya hanya mentransfer materi pelajaran kepada anak murid. Kemudian saya menganggap ketuntasan materi lebih penting daripada mengenali karakter anak murid. Saya hanya terfokus kepada aspek kognitif saja, siswa pasif dan motivasi belajar rendah dan pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya jadi lebih memahami dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, melakukan pembelajaran secara menyeluruh. Aspek pembelajaran tersebut meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Yang kedua, saya sebagai fasilitator pembelajaran. Pendidik tidak hanya memberikan pengetahuan dan informasi saja, pendidik juga harus memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pelajaran dalam kehidupan. Fungsi pendidikan yaitu menghantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang ketiga, guru harus ikhlas sabar menerima keberagaman murid. Guru harus menuntun murid untuk mengembangkan dirinya sesuai kodrat dan potensinya dengan kasih sayang yang tulus, mendampingi, merawat, dan menjaganya, serta doa dan harapan untuknya. Yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, pembelajaran student center, yaitu berpusat pada murid, melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan menggunakan alat peraga atau media pembelajaran serta metode permainan. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu melakukan perkembangan terkait kemampuan memecahkan masalah, kemampuan kognitif yang kompleks, dan kemampuan sosial emosional. Yang ketiga, pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut. Menuntun murid untuk mengembangkan budi pekerti, budi cipta menajamkan pikiran, rasa menghaluskan perasaan, dan karsa menguatkan kemauan, serta pekerti tenaga atau raga menyehatkan jasmani. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan sesuai dengan konteks sosial budaya di kelas dan sekolah saya. Dalam kegiatan di sekolah, melakukan program yang menguatkan nilai titi gemiti atau kesopanan, misalnya Jumat Takwa, Jumat makan bersama, makanan non-beras, dan sebagainya. Pembelajaran di kelas dilakukan dengan proses menyenangkan dan menyampaikan kebermanfaatan materi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.